Oke, sudah di-record. Baik, adik-adik, kita sudah pukul 8, kita mulai aja. Untuk adik-adik yang baru bergabung, selamat datang. Kang Braja tadi baru ngobrol-ngobrol ya. Bagaimana kabar adik-adik? Tolong kirim emoji di chatnya Zoom. Terus ceritakan pengalaman seminggu ini ya. Tadi ada yang dapat skin di Mobile Legends ya. Ada yang vaksin, ada yang Kang banyak tugas gitu ya. Silakan ditulisin di kolom chatnya. Adik-adik silakan boleh. Oke. Nah, berikutnya. Nah, terima kasih ini dari Bila. Wah, tampak tampak seru ya di seminggu kemarin walaupun masih offline. Wes, juara mancing. Tah, lamun jeung Kang Braja mah tong bapaknya Akang. Akang atau Teteh nanti Kang Braja sama Teteh gitu ya. Dapat skin Valorant. Wah, Kang Braja mah download game nage teu kuat laptopna, Nabil. Begitu. Oke, baik adik-adik seperti biasa kita mulai saja ya. Salam Pramuka. Iya. Adik-adik semua, kegiatan hari ini seperti biasa akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus pembacaan Dasadharma, terus kita akan bahas tentang organisasi dan regu ya. Begitu adik-adik untuk kegiatannya. Terus nanti di akhir kemarin-kemarin kan untuk absen masih belum jelas ya. Nah, untuk per hari ini karena kita akan mulai aktifin si regunya, itu adik-adik akan dapat link daftar hadir ya. Gitu adik-adik. Nanti di akhir Kang Braja share si linknya. Sebenarnya udah di-share sih, ada di Google Classroom si link daftar hadir. Tapi diisikan nanti ya adik-adik setelah tutup kegiatan. Nah, oke. Untuk pagi ini minta tolong kemarin itu tim-tim dari putranya ya. Nah, sekarang kemarin itu giliran dari yang putranya, sekarang giliran yang putrinya minta tolong ada yang bersedia untuk bacakan Dasadharma? Yuk, yuk. Tim cewek ini siapa nih? Mari, mari dibukakan nanti untuk bacakan Dasadharma siapa yang bersedia? Enggak, open mic-nya dulu sama open cam. Kasih tahu Kang Braja ya. Halo, halo. Ada. Mari biar cepat kita langsung dimulai. Adik-adik nih yang cewek-cewek. Siapa yang mau buat bacakan Dasadharma? Mari. Halo. Saya Kang. Ini siapa? Saya teh. Kenalan dulu. Shebi 7A Kang. Oh, Sebi. Oke, selamat pagi untuk Sebi. Kita ini ya. Nanti setelah login Indonesia Raya, Sebi tolong open mic sama open cam-nya untuk bacakan Dasadharma. Oke, baik adik-adik, sebelum dimulai ya kita resmikan susunannya seperti biasa ya. Dimulai dengan berdoa dulu. Oke, sip. Terima kasih untuk yang baru hadir. Selamat datang juga. Kita akan mulai adik-adik. Semoga bisa lancar ya hari ini semuanya. Koneksi terus adik-adik juga bisa nggak nge-lag gitu ya di Kang Braja sama di adik-adik nggak nge-lag. Oke, kita mulai saja. Salam Pramuka untuk adik-adik semua. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di latihan Sabtu online tanggal 28 Agustus 2021. Kami mohon kepadamu supaya hari ini diberikan kelancaran dan juga kami bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan tentunya bisa saling mengenal satu sama lain, terus aktif berdiskusi dan semua bisa mendapatkan keseruan di hari ini. Kami mohon juga kepadamu, semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kami bisa berkegiatan normal kembali, bertatap muka, dan untuk keluarga kami, teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan satu dan lain hal, semoga di berikutnya bisa bertemu dan yang sakit segera disembuhkan. Berdoa masing-masing, mulai. Berdoa masing-masing, selesai. Oke, baik. Adik-adik, kita lanjutkan.
Setelah berdoa. 3 hal baru tuh hal yang baru ya. Ya. Oh, untuk daftar hadir nanti ya, adik-adik. Untuk Pendapatan hari ini 3 hal baru. Untuk daftar hadir nanti ya. Ya, oke. Ya, silakan yang baru join. Baik, adik-adik, kita mulai kegiatan pagi ini. Silakan menyiapkan untuk lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri ya. Baik, untuk berikutnya minta tolong untuk adik Sebi ya, dibukakan cam dan mic-nya. Silakan. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih. Oke, adik-adik silakan boleh menyiapkan dulu ya. Nah, kita akan mulai kegiatannya. Boleh duduk kembali. Terus tolong siapkan dulu buku merah putihnya adik-adik. Ya, dan alat tulisnya. Nah, kalau SKU nggak perlu ya. Cukup siapkan buku merah putih dan SKU-nya. Begitu. Silakan. Yang sudah siap dengan buku merah putih dan SKU, tolong kabari ya. Siap, Kak. Siap. Sip. Oke, kalau sudah siap, kalau misalkan Kang, saya masih belum ada buku merah putih ya, semoga bisa segera dibuat buku merah putihnya adik-adik, karena kan nguji SKU juga semua di buku merah putih. Terus silakan pokoknya siapkan buku catatan ya, kalau misalkan masih belum ada buku merah putihnya. Semoga sudah ada sih tapinya ya, karena udah sebulan lebih kan ya, gitu. Terus seperti biasa untuk hari ini dituliskan di dalam buku merah putihnya di halaman yang baru gitu ya, tanggal sekarang.
Berarti sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya. Jadi adik-adik tulisin di baris pertamanya itu. Kenapa nggak mau diketik? Oh, suka error ini si ketikannya. Oke, ketikin sama adik-adik aja ya. Hari ini Sabtu 28 Agustus tahun 2021 begitu. Terus untuk jamnya sekarang jam 8.11. Kita nggak akan lama-lama adik-adik ya, karena Kang Beraja ingin di hari ini, di pagi ini nanti adik-adik banyak interaksinya di Regu ya. Nah, terus pemberi materinya untuk saat ini masih dengan Kang Beraja ya. Nanti mudah-mudahan di minggu depan nanti bisa gantian dengan pembina yang lain gitu. Bosen muridnya jangan Kang Beraja deui, jangan Kang Beraja deui. Terus materinya untuk hari ini itu adalah tentang organisasi dan regu ya. Tentang organisasi dan regu. Begitu. Oke. Sip. Sudah siap adik-adik? Nih, Kang Beraja. Yang baru hadir, selamat datang. Semoga bisa mengikuti dengan lancar ya. Ya, silahkan adik-adik siapkan buku merah putih dan SKU-nya. Terus di halaman yang baru, tolong catatkan tanggal hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021. Jam sekarang ya, 8 berapa nih? 8.12 gitu ya. Waktu Indonesia Barat, pemberi materinya dengan Kang Beraja. Materinya itu tentang organisasi dan regu. Oke. Sip. Baiklah. Mari kita mulai. Nah, ini semoga kelihatan di layar adik-adik ya. Sebentar ini kok nggak mau. Nah, struktur organisasi kita akan bicara tingkat gugus depan dulu ya. Gugus depan itu karena ujung tombaknya gerakan pramuka. Jadi kalau adik-adik tahu gitu ya, gerakan pramuka itu ada dari tingkat nasional, dari kuartir nasionalnya gitu ya. Dengan presiden kita, siapapun presidennya, itu otomatis jadi majelis pembimbing nasional gitu. Jadi kita punya organisasinya itu tingkatannya dari nasional sampai tingkat terkecil gugus depan. Terus adik-adik mesti pahami, gugus depan ini tidak wajib ada di sekolah sebetulnya ya. Jadi sangat boleh kamu bikin di lingkungan RT RW misalkan gitu ya, di satu wilayah di lingkungan rumah, terus bikin organisasi gugus depan itu boleh begitu. Nah, kebetulan kalau di SMP 13 gitu ya. Nah, ini kita bikin dari tahun 1967 ya. Udah bikin kepramukaan. Gugus depannya juga udah ganti-ganti berapa kali. Yang terakhir itu sekarang seperti ini ya. Nah, catatannya adik-adik tolong dicatatkan, ini penting banget. Pramuka itu satuan terpisah. Ya, dalam artian satuan terpisah itu ya kayak adik-adik lagi sholat ya. Ada putra, ada putri. Nah, terus nanti juga waktu pas di akhir sesi isi absen ya, adik-adik itu nanti diminta, kamu gugus depannya nomornya berapa gitu. Nah, yang putra itu 13007, yang putri itu 13008 gitu. Nah, terus karena kita ada di lingkungan SMP 13 ya, ada Mabigus istilahnya ya, Majelis Pembimbing Gugus Depan, yang secara otomatis itu dipimpin sama kepala sekolahnya, kepala SMP 13 Bandung ya, yang untuk tahun ini siapa adik-adik kepala sekolahnya? Cek, mana pohonnya? So, coba kasih tahu Kang Beraja, kepala sekolahnya siapa? Pak Dadang. Siapa? Pak siapa? Maaf. Pak Dadang. Iya, Pak Dadang ya. Terima kasih. Untuk tahun ini itu kepala SMP 13-nya itu Pak Dadang. Thank you. Nah, itu sebagai Kamabigus ya, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depannya organisasi pramuka. Terus istilahnya juga jadi karena kita ada dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan, kita bukan ekskul sebenarnya. Kalau ekskul itu kan di bawah OSIS. Jadi kalau adik-adik perhatiin struktur sekolah, ekskul itu di bawah OSIS. Nah, sebetulnya pramuka itu dia terpisah ya, dia terpisah, nggak di bawah OSIS gitu. Jadi makanya disebutnya mestinya bukan ekskul tapi organisasi pramuka gitu.
Tapi ya karena banyak salah kaprah ya, jadi orang-orang nyebutnya ya ekskul we gitu, ekskul pramuka gitu. Nah, sebenarnya harusnya organisasi pramuka aja. Nah, terus bahkan kita punya sampai tingkat dari nasional tuh kita punya tingkat Asia Pasifik dan tingkat dunianya ya. Gitu. Kalau adik-adik mau coba lihat tingkat dunianya itu sekarang bulan apa? Agustus, September. Nah, di bulan Oktober kita punya Jambore on the air sama Jambore on the internet. Mungkin waktu SD ada yang pernah ikut ya, mungkin. Tapi kalau belum, nanti di bulan Oktober kita sama-sama dengan Kang Braja chatting dengan pramuka-pramuka dari seluruh dunia ya, dari Amerika, dari Eropa, terus yang dari Asia gitu ya, dan dari mana-mana chatting dengan mereka. Begitu. Nanti di bulan Oktober ya ada Jota Joti namanya. Oke, terus yang berikutnya adik-adik, coba masih ingat nggak? Kan ada gugus depannya udah ada 2 nih ya, yang putra, karena kita satuan terpisah, ada 2, 007 sama 008. 007 untuk putra, 008 untuk putri. Siapa nih ketua gugus depannya yang putra? Coba masih ingat nggak? Cik. Krik, krik, krik. Orang hodoi. Yuk, adik-adik masih ingat yang putra siapa? Guru, kalau di 13 mah beliau guru bahasa Inggris ya. Ketua gugus depan yang putra. Halo, halo. Bukan Kak Subhan. Kalau Kak Subhan itu Agus, Pak. Siapa? bukan. Oh, ini kayaknya ini ya. Agus Nggak, bukan. oh, bukan. Nggak ngajar ya kayaknya ya di adik-adik ya di yang Enggak apa kayaknya atau mungkin belum dikenalin. waktu kemarin sempat dikenalin sih. Nah, ada yang tahu. Oh, udah kelas 8. Siap, Dafarel. Ini Dava ya. Kak Ahmad Riani. Kak Ahmad untuk yang putranya, sama yang putrinya itu Kak Riani. Ya, bukan Pak Yani ya. Kak Ahmad. Nah, untuk yang putra. Nah, terus Kak Riani untuk yang putri gitu. Kak Ahmad Rifai. Kak Ahmad Rifai untuk yang putra, untuk yang putrinya Kak Riani. Nah, itu tolong dicatat ya adik-adik. Kamabigusnya Kepala Sekolah SMP 13 saat ini Pak Dadang. Terus ketua gugus depannya yang putra itu Kak Ahmad ya, Kak Ahmad Rifai. Itu ada di kolom chat dari Dava ya. Terima kasih. Kak Ahmad Rifai itu untuk yang putra, ketua gugus depannya. Untuk yang putrinya itu ada Kak Rihyani ya untuk tahun ini gitu. Nah, terus sisanya kayak Kang Braja, Teh Santi, Kak Subhan, Kak Nenden gitu ya. Nah, itu disebutnya pembina gitu, pembina gugus depan. Kita sama-sama pembina gugus depan. Nah, terus nanti ada yang jadi ketuanya dipilih gitu. Nah, begitu adik-adik. Oke, sampai sini dulu. Mungkin Kang Braja bisa ada yang kurang jelas. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Bisa nge-lag tadi atau apa? Sok mangga, mangga. Oke, lanjut aja ini, adik-adik. Sok. Halo, halo. Wah, nih Kang Braja nggak tahu nih, bisi nggak nyambung nih. Ya, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Sok, silakan. Tadi baru bahas Kepala Sekolah SMP 13 Bandung sebagai Kamabigus. Terus untuk yang putra itu Kak Ahmad, ketua gugus depannya. Terus untuk yang putri itu Kak Rihyani, pembina gugus depannya ya. Kang maaf tadi aku nge-lag. Oke. Ya, diulangi lagi adik-adik ya. Ini struktur organisasi gugus depan. Di Pramuka itu kita ada dari tingkat nasionalnya, di mana majelis pembimbing nasionalnya itu Presiden Republik Indonesia, siapapun yang jadi presiden saat itu. Kalau saat ini berarti Jokowi ya. Nah, terus ada tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat kota, terus ada sampai tingkat kecamatan. Terus habis di bawah kecamatan itu gugus depan.
Nah, gugus depannya ini kebetulan di 13 itu sekarang Pak Dadang yang jadi Kamabigusnya ya sebagai kepala sekolah. Terus untuk yang putra ketua gugus depannya itu Kak Ahmad, untuk yang putri ketua gugus depannya itu Kak Rihyani. Kang Braja, Teh Santi, terus kayak Kak Nenden, Kak Subhan gitu ya. Nah, itu adalah pembina gugus depan disebutnya. Oke, di bawahnya karena gugus depan putra dan putri ini perlu dikelompokin lagi supaya adik-adik bisa merasakan organisasi, itu ada pasukan ya. Nah, biasanya diambil pasukan ini dari nama-nama pahlawan. Contohnya misalkan yang putra ya pahlawan putra lagi ya, Samratulangi, terus misalkan Diponegoro gitu ya. Terus misalkan lagi tokoh ini ya, tokoh proklamator gitu ya, Soekarno gitu ya, misalkan boleh tokoh-tokoh pahlawan yang putra. Yang putrinya itu Christina Marta Tiahu misalkan gitu ya. Terus ada lagi Kartini, terus misalkan Dewi Sartika gitu ya. Nah, itu pasukan-pasukan itu diambil dari nama pahlawan. Untuk yang putra berarti pahlawan putra, untuk yang putri dari pahlawan putri. Terus maksimal satu pasukan itu kayak satu kelas ya, dia 32 orang. Terus dibagi regu-regu 8, 8, 8, 8. Makanya kemarin kan waktu pas di awal-awal ya Kang Beraja minta adik-adik bikin regu maksimal 8 orang gitu. Nah, kalau ada yang lebih dari 8, misalkan 9 gitu ya, atau 10 gitu ya dapatnya, bagi dua aja, bagi dua. Jadi biarin nggak apa-apa, cuman seregunya 4 orang, 5 orang nggak apa-apa. Nggak masalah adik-adik ya. Maksimal 8. Kenapa sih maksimal 8? Supaya kamu bisa koordinir dengan lebih cepat, dengan lebih efektif ya. Nah, itu kita hitung satu pembina itu ya paling baik itu bisa ngawasinnya 32 orang gitu. Oke, sampai sini dulu adik-adik. Bisa ada yang nge-lag lagi, silakan. Boleh ditanya ulang di kolom chat atau open mic, silakan. Kang dicatat Kang ini Kang. Oh iya betul, silakan dicatat. Ya dicatat di buku merah putihnya. Semuanya ini. Ya kalau ini mah kamu print screen aja ya. Kamu misalkan si strukturnya, kamu print screen aja boleh dari Zoom. Nah yang perlu dicatat itu tadi. Yang perlu dicatat nih ya adik-adik ya, di buku catatannya, pramuka itu satuan terpisah. Jadi harus ada gugus depan khusus putra dan harus ada gugus depan khusus putri. Makanya kita punya ada 007 untuk yang putranya, 008 untuk yang putrinya. Terus adik-adik tolong catetin tadi ya, yang jadi Kamabigus saat ini, terus yang jadi ketua gugus depan yang putranya siapa, sama ketua gugus depan yang putrinya siapa, itu tolong catetin. Gitu. Ya, kalau strukturnya ini mah adik-adik kalau mau dicatat boleh gitu ya, mau di print screen juga boleh. Yang tadi Kang Braja minta catetin itu tadi ya, pramuka itu satuan terpisah. Jadi harus ada dua gugus depannya gitu, khusus putra sama khusus putri. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi terpisah. Pembinanya juga ada dua, ketua gugus depannya ada dua gitu. Jadi harus ada dua. Oke. Terima kasih adik-adik, semoga cukup jelas ya. Nah, ini yang berikutnya itu kita lanjut ke sistem beregu. Nah, ini Kang Braja ingetin lagi adik-adik, untuk yang cowok-cowok ya, nama regunya itu diambil dari nama hewan. Nah, untuk yang cewek-ceweknya itu diambil dari nama ini ya, dari nama tumbuhan begitu. Contoh, regu elang, harimau gitu ya untuk yang cowok-cowoknya. Nah, yang putrinya itu regu padi, teratai. Terus boleh juga regu misalkan jati gitu ya, beringin atau bunga-bungaan ya, sakura, melati gitu ya. Mawar boleh ya. Terus ada apa aja sih di dalam regu ya? Di dalam regu itu ada apa aja? Ada pemimpin regunya, ada wakil pemimpin regu, terus ada sekretaris, ada bendahara. Nah, terus karena ada 8 orang, itu boleh ada yang ngedouble, kecuali pemimpin regu dan wakil ya. Kalau pemimpin regu dan wakil cukup satu aja. Jadi boleh misalkan bendaharanya 2 orang, juru alatnya 2 orang, juru adatnya 2 orang kayak gini contohnya. Jadi pemimpin regunya Braja, wakil pemimpinnya Asep, sekretarisnya Charlie, bendaharanya Dedi misalkan gitu ya. Terus ada juru alat nih 2 orang, juru adat 2 orang. Kang, aku regunya cuma dapat 4. Ya udah berarti cukup pemimpin regu, wakil pemimpin, sekretaris sama bendahara ya.
begitu. Nanti juru alat sama juru adatnya itu di ini, di kalau istilah Kang Brajama di double gitu ya. Jadi sekretaris merangkap juru alat misalkan gitu ya. Bendaharanya merangkap juru adat misalkan di double. Gitu adik-adik. Sangat boleh beda kelas gitu ya. Terus kalau di pramuka mah kalau misalkan adik-adik mau beda kelas itu boleh ya, mau satu kelas boleh gitu. Tapi yang nggak boleh itu adalah campur cowok cewek. Nah itu nggak boleh ya, karena kita satuan terpisah. Jadi nama regunya juga kan yang cowok mah dari hewan, yang ceweknya dari tumbuhan. Oke. Nanti setelah ini Kang Braja kasih ininya ya, deskripsinya. Sebentar. Nah, ini dia adik-adik deskripsi tugasnya. Ya. Nah, untuk yang adik-adik perlu catatkan itu cukup ininya ya, si poin-poin ininya aja nih. Jadi di dalam regu itu yang cowok diambil dari hewan tadi, yang cewek diambil dari tumbuhan. Nah, terus ada strukturnya itu ada pemimpin regu, ada wakil pemimpin, ada sekretaris, terus ada bendahara, juru alat, sama juru adat. Oke, kita bahas sedikit ya. Nah, Kang Braja beberapa kali ini sempat jadi pemimpin regu waktu pas dulu penggalang gitu ya. Nah, kita biasanya bagian jadi yang bertanggung jawab ya, memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Sangat boleh adik-adik nanti bikin program regu ya. Kemarin ngobrol dengan Teh Santi Teh, sangat baik nih. Nanti misalkan kamu ngumpul jadi Zoom-nya teh bukan kayak sekarang seorang-seorang gitu, tapi ngumpul di rumah siapa gitu. Terus nanti Zoom-nya teh satu regu gitu. Itu teh boleh banget gitu ya. Tentunya seizin orang tua dan pakai protokol kesehatan ya. Nanti kita coba programkan adik-adik ya. Apakah memungkinkan atau tidak gitu. Terus di bawahnya ada wakil pemimpin, tugasnya tentu saja ngebantu pemimpin regu ya, terus ngegantiin pemimpin kalau misalkan si pemimpin regunya lagi berhalangan. Terus ada sekretaris, nah ini bagian nyatetin kegiatan-kegiatan, terus nyatetin biodata ya, nah bikin jurnal regu gitu. Nah ini di sekretaris. Terus ada bendahara, nah ini karena di pramuka itu banyak banget pengeluaran kalau kita mau serius ya. Nah adik-adik mau ikut, Kang Braja lupa jadi atau enggak ya. Mestinya, tapi karena pandemi ini bakal ditunda nih. Tahun depan, sekarang 2021 ya. Ya betul, kalau nggak salah itu di tahun depan 2022 apa 2023 ya, Kang Braja lupa lagi. Itu akan ada Jambore internasional di Korea Selatan. Kemarin itu dari 13 belum pernah sih ya. Sempat sekali waktu pas tahun berapa itu ada yang ikut Jambore yang di Amerika. Terus yang sisanya itu ikutnya Jambore ASEAN gitu. Aduh, foto-fotonya harusnya Kang Braja ini ya kirimin. Nanti ya coba Kang Braja cari dulu si foto-fotonya karena ini ganti laptop, entah di mana sih foto-fotonya. Nah, siapa tahu ya kalau adik-adik beruntung gitu karena mahal biayanya. Jambore dunia mah kudu ongkos olangan gitu, bikin paspor, bikin segala rupana gitu ya. Terakhir aja itu hitungan kurs ke rupiah butuh 30 juta ya buat ikut ke sana. Tapi pengalamannya seru sih. Pengalamannya buat adik-adiknya itu sangat berharga kalau menurut Kang Braja gitu. Oke, lanjut lagi adik-adik ya. Tadi intermezzo sedikit. Terus ada nanti juru alat, nyatet peralatan-peralatan yang dimiliki regu. Terus yang terakhir itu juru adat. Ini kayak polisinya ya, kalau juru adat itu kayak polisinya di regu gitu. Nanti kalian bikin kesepakatan. Kalau lagi di sekolah mah enak ya, misalkan ada yang buang sampah sembarangan, suruh push up gitu. Atau bikin kesepakatannya kalau misalkan ada yang ngelanggar dasa dharma gitu ya, atau ngelanggar trisatya itu apa gitu ya, kasih kayak punishment and reward gitu. Nah, terus nanti kalau udah ada yang SKU-nya beres gitu ya, nanti dilaporin ke pemimpin regunya, terus nanti ngobrol dengan pembina untuk diajukan dilantik gitu ya. Dilantik jadi penggalang ramu, raki, terap, dan seterusnya. Begitu adik-adik.
Oke, silakan sampai sini dulu adik-adik. Di bisa ada yang mau ditanyakan? Mangga, mangga. Wah, hening ini kayaknya bingung ya. Kang, Bingung. kalau Jambore itu semua yang dipilih atau beberapa aja perwakilan dari sekolah? Oke, terima kasih. Nah, untuk Jambore adik-adik ya, sekali lagi ini Kang Braja pasti ditunda ya si acaranya. Semoga nanti adik-adik berkesempatan. Jambore itu diseleksi dan yang seleksinya itu bukan sekolah ya adik-adik ya. Yang seleksinya itu tingkat kuartir. Jadi di Kota Bandung, terus nanti kalau lolos di Kota Bandung ke tingkat provinsi, nah kalau lolos di tingkat provinsi ke tingkat nasional dan seterusnya. Gitu untuk salah saya. Jadi kemarin juga waktu pas ikut yang ke luar negeri itu kebetulan karena butuh duit ya waktu yang kemarin terakhir itu jadinya bisa cepat gitu. Kita si anaknya kebetulan tabungannya banyak gitu. Jadi Kang, aku mau Kang ikut Jambore Dunia, kita daftarin, terus ternyata seleksinya ringan waktu itu ya, jadi bisa cepat gitu. Nah, nggak tahu nih untuk yang tahun ini seperti apa ya. Nah, nanti Kang Braja cari tahu dulu infonya. Jambore sendiri itu ada banyak. Ada yang jamborenya tingkat kecamatan, ada ya jambore ranting namanya. Ada jamborenya tingkat kota, berarti jambore cabang. Ada yang tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi Jawa Barat biasanya di Kiara Payung, itu jambore daerah. Nah, jambore nasional itu biasanya di Cibubur, Jakarta ya. Jambore nasional. Semua se-Indonesia ngumpul di Cibubur gitu ya, pramuka-pramuka. Terus Kang Braja pernah jadi panitia di Jambore Nasional itu waktu di Kiara Payung ya, tahun 2006 dulu. Jadi panitia. Terus itu kumpul semua tuh. Terus wah riuh banget lah si ininya. Si apa istilahnya ya, banyak banget orang gitu. Tapi seru. Nah, terus nanti ada yang tingkat Asianya ya. Kamu boleh cek di website scout.org. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin ya. Walaupun saat ini sih belum ada ya. Kalau saat ini semua masih, kalaupun ada kegiatan masih online gitu. Nah, kalau nggak salah 2022 apa 2023, nah itu ada lagi kegiatan yang rencanakan offline gitu ya. Mudah-mudahan si pandeminya cepat berakhir ya adik-adik ya, begitu. Jadi ada yang bisa ikut nih, siapa tahu ya dari adik-adik ya rezekinya gitu. Bisa ikut Jambore bukan hanya yang nasional, tapi juga Jambore yang internasionalnya gitu ya. Begitu adik-adik semua. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tadi terima kasih dari salah saya pertanyaannya. Sok, jangan takut bertanya ya. Kang, tadi terjelas naon. Sok, karena kamu rugi loh, udah ikut ngeluangin waktu ya, pagi-pagi hari Sabtu gitu, batu rumah meureun masih salare ya, adik-adik makan semangat nih dari jam 7:30 udah ngumpul gitu. Terus nggak dapat apa-apa kan rugi ya. Rugi waktu guys. Yuk dimanfaatkan waktunya. Oke. Ya, ada lagi? Tadi ada yang assalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Oke, belum mungkin ya? Baiklah. Nah, ini dia tantangannya hari ini adik-adik. Ini khusus untuk yang pilih ekskul pramuka aja ya. Kalau misalkan adik-adik ikut ekskulnya plus yang lain, terus mau bikin regu boleh. Tapi ini Kang Braja kasih tantangan ini untuk yang ikut udah pilih organisasinya pramuka gitu. Nah, karena pramuka itu di undang-undangnya juga ditulisinya sukarela. Jadi sebenarnya Kang Braja kurang setuju sih, harus wajib pramuka itu kurang setuju. Ya namanya juga kan sukarela ya. Mendingan sedikitan tapi memang yang mau yang serius gitu ya. Kang, maaf saya nge-lag. Ya, nggak apa-apa ya. Nih yang tadi nge-lag. Semoga sekarang lebih lancar. Jadi ada challenge hari ini buat adik-adik semua. Bikin regu bagi yang belum ini ya. Kalau yang udah mah enggak ya udah berarti ya. Kalau yang udah mah udah aja. Satu regunya maksimal 8 orang ya. Satu regunya maksimal 8 orang. Terus seperti yang tadi disampaikan, si regunya ini untuk yang putra dari nama hewan, untuk yang putri dari nama tumbuhan. Oh ini ada yang nanya lagi. Oke, thank you ini dari Aisyah. Kang, Jambore itu melakukan apa? Oh ini kayaknya hal baru ya buat adik-adik ya. Oke, Jambore itu bisa dibilang kayak pestanya pramuka ya.
pestanya pramuka ya kalau kita bilang nasional mah berarti di 4 tahun sekali ya. Sorry, 5 tahun apa 4 tahun ya? Kok Kang Beraja jadi lupa. Nah, terus kegiatannya apa aja? Camping tentunya ya. Dan campingnya itu selama 10 hari kalau Kang Beraja nggak salah hitung. Jadi 10 hari camping, terus kegiatannya tentunya ya banyak ya. Ada yang dengan regu lain gitu ya, dengan regu lain itu ketemu gitu ya, saling kenal dengan dari provinsi lain gitu ya, dari kota lain. Terus selain saling kenal itu tentunya ada kegiatan-kegiatan ya, kayak misalkan waktu pas yang di Cibubur itu biasanya itu ada naik puncak gunung ke Gunung Gede gitu ya. Jadi terus ada juga yang ikut ke bandara ya waktu itu tuh kalau nggak salah. Jadi belajar sama TNI AL dari AU, sorry, ke bandara AL lagi ya. Terus jadi ngelihat bagaimana pesawat terbang gitu ya, dipilotin. Terus ada yang ke TNI AU-nya itu ngelihat kapal selam gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau Jambore itu harus dari yang ikut ekskul pramuka. Nah, tentunya harus yang ikut pramuka ya. Kalau misalkan bukan pramuka mah rada susah ya, karena kan harus ada SKU-nya, terus nanti ada ini ya, ada syarat-syaratnya lah gitu. Tapi Kang Beraja nanti infoin lagi ya, adik-adik ya. Maksudnya yang terdekat ini sih bulan Oktober, tapi itu online, Jambore internet gitu. Oke, untuk background Zoom itu ukurannya selayar aja sih, seukuran layar adik-adik. Boleh kalau pixel itu 800 kali 600 gitu ya. Di googling aja ukuran background Zoom gitu. Ya. Nah, lanjut lagi adik-adik. Jadi challenge-nya hari ini itu bikin regu bagi yang belum, membuat WhatsApp regunya ya, yang WhatsApp grup regunya. Terus tentunya pilih nama regu. Kalau adik-adik yang udah lapor ke Kang Beraja hatur nuhun ya. Udah ada banyak tuh yang putra sama yang putrinya. Khusus untuk yang pramuka aja ya adik-adik ini. Kalau misalkan adik-adik yang pilih PMR misalkannya atau pilih Despara atau yang lainnya itu boleh nggak ikutan yang ini ya, yang regu ini gitu. Nah, terus habis itu tentuin strukturnya. Strukturnya apa aja? Itu yang tadi dibahas ya. Nah, yang tadi dibahas ini salah. Nah, di sini ya, pemimpin, wakil, sekretaris, bendahara, juru alat, sama juru adat. Nah, itu sih strukturnya. Terus setelah strukturnya udah jadi, bikin lambang regu adik-adik ya. Nah, ini di sebelah kanan nih ada contohnya ya. Ada regu-regu White Eagle gitu ya. Terus ada regu Snake, ya ini ya. Ada regu misalkan kalau kamu yang cewek ya berarti ada lambang-lambang tanamannya gitu ya. Begitu. Kalau yang bukan ya tentu saja boleh ya. Kang Beraja mah yang penting kamu aktif. Jadi jangan pas latih jadi gimana bikin regu tapi pas latihan tara datangnya kan buat apa ya? Malah jadi nyusahin ya. Jadi kalau kamu mau double si eskulnya sangat boleh tapi atur waktu ya supaya kemarin itu kayak siapa ya ada yang nanya ke Kang Beraja, "Kang, aku teh kan basket ya jam 9. Gimana dong?" cenah. Ya sok aja dipilih ya maksudnya teh kan di pramuka juga kita selalu setiap Sabtu itu rutin ya ada kegiatan gitu. Dipilih aja sama adik-adik mau ikut yang mana gitu ya. Itu silahkan. Jadi begitu ya jawabannya untuk Revan ya. Gitu. Boleh ikut silahkan tentukan kamu mau ikut regu yang mana. Bikin lambang regunya terus yang terakhir ini biar minggu depan seru gitu ya. Bikin background buat Zoom nanti ya. Kecuali yang HP-nya kayak Kang Beraja ya, HP-nya kentang gitu, jadi nggak bisa pakai background teh. Pilihan anak guys. Mana itu kerengsian background teh. Yang HP-nya kentang mah nggak usah dipaksakan. Oke, sampai sini adik-adik ada yang ditanyakan? Ini challenge-nya nih. Cukup jelas? Cukup, Kang. Oke, siap. Thank you adik-adik. Kang, punten kalau yang nggak ikut ekskul wajib berarti nggak usah bikin regu. Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Kalau kamu nggak pilih ekskul pramuka, ya nggak perlu ya. Kalau Zoom-nya masih tetap harus join atau harus join, Kang? Nah, untuk yang nggak pilih pramuka, ya, yang nggak pilih pramuka itu rasanya Kang Beraja udah sampaikan, tapi sekarang disampaikan lagi ya.
Jadi yang adik-adik nih misalkan ikutnya PMR, terus ikutnya Despara gitu ya, ekskul yang wajibnya gitu, bukan pramuka, itu cukup mengisikan yang SKU yang di buku SKU yang di buku lah, yang di buku SKU itu yang di Google Classroom aja. Jadi nggak perlu ikut regunya gitu, nggak perlu ikut Zoom-nya juga nggak apa-apa. Gitu ya salah saya. Jadi boleh gitu, boleh nggak ikut. Makasih, Kang. Kecuali dari Kak Nenden atau dari Kak Subhan, ini semua harus ikutan gitu ya. Misalkan di hari Sabtu mana gitu harus ikutan. Nah, itu mah bukan wewenang Kang Braja gitu. Kalau dari Kang Braja mah yang pilih ekskulnya kemarin pramuka aja ya, silakan itu untuk bikin regu dan waktu hari Sabtunya jam 8 kita kumpul. Insya Allah mulai September nanti bergantian si regunya latihan langsung dengan Akang ya di 13. Kita latihan pramukanya tatap muka mulai September. Insya Allah kalau di situasi kondisinya memungkinkan. Begitu. Aku juga tahu HP Arya iPhone 11. Ya. Me asaknya direbus. Oke. Baik adik-adik. Semoga cukup jelas ya. Ini si challenge-nya gitu. Nanti kita akan aktifkan ya si kegiatan-kegiatan regunya. Kang Braja juga belum kebayang nih gimana caranya ya kegiatan si bentuk-bentuk online itu yang seru itu seperti apa. Semoga kita bisa diskusi ya nanti ya. Pinginnya itu adik-adik aktif gitu, ngajuin. Kang, bikin kegiatan ini Kang, bikin apa gitu ya. Dari teman-teman yang kelas 9 ya, dari kapan gitu. Hai Kang, orang camping, dah kumahanya. Rek camping hese ya, sekarang lagi pandemi begini mah gitu. Semoga tapi lah ya kita bisa secara bertahap nanti setelah sekolah tatap muka mungkinnya terus ada perbaikan, perkembangan, kita bisa camping bareng-bareng. Begitu. Oke, semoga nggak ada yang bingung ya adik-adik ya. Nanti Kang Braja juga share ini si challenge-nya di Google Classroom sama di itu ya, di Discord gitu. Baik adik-adik. Nah, Kang Braja ingetin lagi moto gugus depan, tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Untuk adik-adik semua yang berkenalan dengan Pramuka 13 ya, yang interest gitu, yang berminat, kita banyak banget kegiatan yang akan seru kalau adik-adiknya itu berani mencoba ya, nggak takut salah gitu ya, nggak takut nanti wah ini kalau nanya aku malu gitu ya. Nah itu dihilangkan ya adik-adik ya. Kalau di pramuka itu adik-adik mesti berani, mesti mau coba gitu, itu paling penting. Oke, sip. Mari kita tutup saja kegiatannya adik-adik untuk di pagi ini dengan mendengarkan himne pramuka ya. Tunggu masih loading. Baik adik-adik, silahkan diposisikan untuk bisa sambil sikap sempurna ya.
Ya, terima kasih adik-adik semua. Kita sudah selesai si kegiatan latihannya. Nah, Kang Beraja ucapkan satu lagi ya, tadi pengumuman juga di Classroom itu kemarin. Terima kasih banyak yang udah menyelesaikan tantangan buku merah putih ya. Terus ada juga tentang kemarin tuh yang terakhir itu tentang bendera, lagu ya. Keren-keren adik-adik ya. Nah, info aja buat yang belum mengerjakan kan di rumah, Kang, kemarin banyak banget yang tanya, Kang, aku nggak ada tiang bendera. Ya nggak apa-apa ya kalau nggak ada tiang bendera, kayak di sekolah gitu kan. Kalau di sekolah tuh tiangnya ada talinya ya buat dikerek. Itu adik-adik silahkan, itu boleh banget bertiga gitu ya, di rumah dengan teman yang deket gitu ya, atau misalkan dengan keluarga di rumah, itu cukup merekam kegiatan melipat bendera dan membentangkan. Nah, jadi cukup kamu dengan rekam kegiatan melipat dan membentangkan. Sisanya itu kayak yang lagu ya, itu silakan adik-adik rekam gitu ya, terus nyanyikan si lagunya gitu. Oke, sebelum ditutup adik-adik, untuk si yang ada di Google Classroom, SKU terkait SKU, apakah ada yang ditanyakan? Sok, silakan. Mumpung nih. Halo, halo. Wow, ini Zahir ngeheng kayaknya. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Sekarang boleh. ada tugas gak? Ya, kenapa? Kalau sekarang ada tugas gak? Ya, tugasnya itu untuk regu ya. Untuk regu, bikin struktur regu sama bikin lambang regu. Fatir. Ya, jadi tugasnya itu untuk regu. Nanti Kang Beraja share ya si tugasnya di Google Classroom juga, sama untuk di Discord gitu ya, untuk adik-adik yang udah gabung di Discord. Nah, bisa WA juga ke Kang Beraja ya, seperti biasa kalau ada yang bingung. Tugasnya itu. Terus nanti yang SKU-nya Kang Beraja kasih tugasnya itu yang tentang agama ya. Jadi supaya adik-adik bisa nuntasin rajin sholat. Nah, si poinnya itu kalau nggak salah rajin sholat, terus tahu tentang tempat apa namanya agama-agama yang ada di Indonesia gitu ya. Itu ada di SKU-nya poin yang agama. Ada lagi adik-adik yang ditanyakan? Tadi terima kasih dari Fatir. Silakan. Ada lagi adik-adik? Jadi tugasnya itu ya nanti bisa cek di Google Classroom tentang regu, bikin struktur, bikin lambang regu. Terus sama satu lagi nanti tentang yang agama. Begitu. Silakan, silakan. Nggak ada nih adik-adik? Baiklah. Kang, saya Kalau mau nanya. boleh boleh sok. Kan regu saya teh udah kayak apa ya, udah agak aktif gitu. Udah beberapa juga udah gak tahu kenapa bisa keluar grup gitu. Karena kemarin waktu saya kelas 7 tuh pramuka nggak terlalu aktif. Itu boleh Ya buat betul. lagi? Boleh banget buat lagi. Terima kasih. Ini dari Haya ya. Iya, Bener banget Haya. Mohon maaf ya. Di iya ya. tahun kemarin banyak banget kendala. Nah, untuk teman-teman yang kelas 8 itu jadi cuma di awal aja gitu ya. Terus habis itu jadinya bener-bener nggak aktif ya. Kang Beraja nggak dapet tuh, nggak dapet kegiatan-kegiatan yang serunya gitu. Nah, tahun ini itu mudah-mudahan kita bisa aktifin lagi. Nah, terus Haya sangat boleh ya ngajakin lagi teman-temannya yang masih mau. Terus misalkan Kang, Kang, ya nggak apa-apa. Kamu lapor aja ke Kang Beraja, tetap kita akan lanjutin kegiatannya. Karena ya harapannya sih ini ya, kalau kamu senang kegiatan pramuka itu kita bisa bisa seru-seruan bareng lah. Mudah-mudahan nih mulai September itu bisa offline gitu ya. Nanti jangan khawatir kalau Kang Beraja pernah ngalamin soalnya itu 1 tahun nggak ada sama sekali pramukanya, pernah di 13 tuh nggak ada pokoknya nunggulan pramuka pernah 1 tahun tuh nggak ada. Kayak sekarang kan diwajibkan ya, dulu tuh nggak diwajibkan, jadi pernah nggak ada sama sekali 1 tahun itu teh. Terus pernah ada 1 tahun itu cuma 3 orang yang ikutan pramukanya. Ya udah nggak apa-apa, jalan aja gitu. Kang Beraja mah nggak pernah khawatir gitu ya. Kalau adik-adik mau kegiatan pramuka, hayu gitu. Nggak usah dipaksakan gitu. Kang, aku mah nggak mau, ya nggak usah ya. Mendingan sama yang mau aja gitu kalau Kang Beraja mah. Kalau yang nggak mau mah nggak usah. Jadi kalau Kang riweuh ke kamunya ya ke Akangna juga jadi riweuh oge gitu. Silakan, silakan. Nanti kita semoga ya bisa ketemu ya si trik-triknya nih di kegiatan online ini, kita kolaborasiin dengan yang offline-nya gitu. Mangga, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja nih adik-adik.
Terus, oh ya kemarin tuh ada yang tanya juga tentang seragam. Sabar dulu ya adik-adik ya kalau seragam mah. Kita jangan dulu beli-beli gitu karena mudah-mudahan nanti ini ya ada dari sekolah gitu ya subsidi lah gitu ya. Jadi bisa lebih murah. Nah, kalau misalkan sekarang gimana dong Kang? Ya nggak apa-apa ya pakai yang ada aja gitu. Kamu boleh pakai kaos yang kaos olahraga 13 boleh gitu ya. Boleh pakai seragam yang waktu SD-nya gitu ya. Nah, nanti kayaknya sih untuk regu-regunya nanti di yang berikutnya supaya ada ciri khasnya itu kita bikin ini ya, bikin kayak shawl gitu. Terus ada lambang regu adik-adik itu di situ. Nanti Kang Braja coba cari tahu si ininya ya, si tempat buat produksinya gitu. Kalau adik-adik punya, Kang, aku punya Kang ini tempat produksi buat shawl murah gitu ya. Nah, kabari juga ya. Begitu. Sip. Oke, terima kasih banyak adik-adik kalau begitu. Pramuka saya Nah, waktu SD udah kekecilan. nggak apa-apa, pakai kaos yang dari 13 aja. Salsa Iya. boleh pakai kaos ya. Makasih, Kang. Ya. Kang, Oke. kalau bikin regu teh, kalau apa ya? Bagi yang ekskul wajib pramuka aja, atau kalau yang nggak ekskul pramuka gak usah bikin regu? Ya, sekali lagi untuk yang bikin regu itu khusus yang pilih pramuka tentunya ya. Nah, buat Fahri misalkan kamu nggak ikut, kamu teh milihnya naon berarti Fahri milihnya PMR atau Enggak pramuka, Kang. oh ikutnya pramuka. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang milihnya misalkan Despara atau PMR gitu ya, eskul wajibnya, pingin juga bikin regu boleh gitu. Tapi nitip supaya aktif ya si regunya gitu. Karena memang tahun lalu tuh Kang Braja akui gagal ya. Tadi Haya juga cerita, wah pokoknya mah terame lah pramukana. Nah tahun ini mudah-mudahan dengan dukungan dari sekolah nih, itu bisa lebih aktif ya si kegiatan-kegiatan pramukanya gitu. Oke, baiklah. Terima kasih adik-adik ya. Sudah mau jam 9 juga. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang kegiatan kepramukaan, tentang SKU, tentang apapun ya, pingin tahu gitu ya, itu hubungin Kang Braja bisa lewat WA di Japri saja. Baik, mari kita tutup dengan doa adik-adik. Untuk hari ini, terima kasih. Kita sudah berkumpul ya. Siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Selama 1 jam kami sudah berkumpul. Semoga kami semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih buat hari ini bisa saling mengenal lagi lebih jauh dengan teman-teman sesama anggota Pramuka di SMP 13. Semoga kami bisa terus meningkatkan keterampilan kami dan juga kemampuan kami. Lindungi kami ya Allah. Setelah ini kami akan berkegiatan, melanjutkan kegiatan di akhir pekan. Semoga kami semua bisa terus diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Allah. Berdoa masing-masing, mulai. Amin. Berdoa masing-masing, selesai. Oke, adik-adik, terima kasih ya. Dari Kang Braja cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi ya di minggu depan. Dengan regunya udah ada mah, kita bisa mulai tuh tali temali, sandi semboyan, ya, kompas, tentang berkemah gitu. Regunya kita aktifin lagi, semoga bisa lebih seru. Salam Pramuka. Bye-bye semuanya. Salam. Ya. Assalamualaikum. Woi, Pak izin. Assalamualaikum, Pak izin live. Ya, silakan. Boleh les. Assalamualaikum, Kang izin live. Waalaikumsalam. Ya. Terima Assalamualaikum kasih adik-adik. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Kang. Ya, hatur nuhun pisan sok. Mangga, mangga, mangga. Makasih, Kang. Izin live. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, boleh nama regunya Marlin, Kang? Kenapa? Nadif? Gak apa-apa nama regunya ikan Marlin. Boleh atuh, boleh ya. Anu jangan teh misalkan nama regunya kecoa, nah eta ulahnya atau karunyanya nama reguna cucunguknya. Tapi kalau Marlin masih oke, itu boleh. Ikan Marlin boleh. Gitu Nadif, silakan. Ya, boleh live ya, adik-adik. Mangga, mangga, boleh live. Terima kasih semuanya. Kang izin live.